Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan insyaallah puasa kita sampai hari yang ke-6, dan waktu Indonesia insyaallah malam ini akan mengantarkan kita pada malam ke-7 di malam Ramadan tahun 1439 Hijrah. Kita awali pertemuan kita di malam ini, dan ini adalah pertemuan perdana kita melalui Akhir TV, dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amalan kita yang telah kita tunaikan sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbagi malam ini tentang syiar kita menghidupkan hari-hari Ramadan siang dan malamnya dengan spirit Al-Quran, kami ingin mengingatkan kembali bahwa Ramadan, pemirsa dimanapun Anda berada, adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Seperti pernah kami sampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2106 bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan dalam keterangan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Atakum Ramadan wa huwa syahrul mubarak." Telah tiba bulan Ramadan, ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi tidak mengatakan harinya, tidak mengatakan malamnya saja, tapi Nabi mengatakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya selama Ramadan, selama sebulan membentang, siangnya ada keberkahan, malamnya ada keberkahan, setiap waktunya ada keberkahan. Dan kami pernah sampaikan bahwa bila berkah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunan-turunan kemuliaan yang lainnya akan menyertai dan menyandingkan dengan keberkahan itu. Rahmat adalah bagian dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rizki adalah bagian dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, ampunan adalah bagian dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika keberkahan diturunkan di bulan Ramadan, maka turunan-turunan ini otomatis akan menyertai. Bukankah saat Ramadan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita sekarang berada di malam-malam Ramadan. Bukankah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mampu menghidupkan malam Ramadan, yang tunaikan qiyam, salat-salat malam di malam-malam Ramadan, dilakukan karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha dengan serius, bermuhasabah, bermohon ampunan kepada Allah, maka dia berpeluang mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sampai malam ini setidaknya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan siangnya di hadis riwayat Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis 38, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menunaikan puasa, bukankah siang hari kita menunaikan puasa? Malam hari kita qiyam, siang hari kita siyam. Ditunaikan kemudian karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bermunajat, mohon ampunan kepada Allah, maka kita berpeluang mendapatkan ampunan-ampunan dari segala perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Karena itu, ini malam ke-7, tidak semua sahabat-sahabat kita bahkan bisa mendapati awal Ramadan. Mari kita maksimalkan. Saya ajak Anda untuk bisa merumuskan agenda-agenda Ramadan, sehingga dengan itu insya Allah tertata seluruh aktivitas ibadah kita. Mari kita keluarkan turunan menu Ramadan yang pernah saya antarkan di awal jumpa sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Baik itu salatnya, tilawah Al-Qurannya, adapun pula terkait dengan infaknya, sedekahnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang membagi sebagian dari syiar menghafal dan menghidupkan Al-Quran di malam-malam Ramadan. Seperti saya sampaikan pada Anda di pertemuan-pertemuan dulu saat kita akan masuk kepada awal sesi Ramadan, bahwa ingat Ramadan bulan Al-Quran. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang pada saat itu Al-Quran diturunkan. Para ulama hampir sepakat memaknai ayat ini dengan salah satu pemaknaan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya seakan memberikan isyarat kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan bulan untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran.
Bahkan Nabi Muhammad SAW meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, bahkan beliau tercatat berinteraksi dengan malaikat Jibril demi memaksimalkan pemahamannya terhadap Al-Quran. Itu diteruskan oleh para sahabat setelahnya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, beliau berusaha menghatamkan Al-Quran, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i tercatat menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali selama bulan Ramadan. Karena itu, kita akan membawa syiar Al-Quran di bulan Ramadan ini, seperti pernah kami ajak Anda bersama-sama. Barangkali ada yang membacanya untuk menghatamkannya, Alhamdulillah. Tapi kami pesankan, coba baca dengan bacaan yang benar, tidak sekedar menghatamkan, tapi juga menjaga hukum-hukum terkait tajwidnya. Ada juga yang bertilawah, menggali pemaknaan terhadap ayat-ayatnya. Dan yang terakhir, ini yang coba kita akan hidupkan. Kita akan menjadi alumni Ramadan di tahun ini, insya Allah salah satunya sebagai bagian dari tahap yang ketiga, yaitu sebagai penghafal Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa lulus, setidaknya menggenggam ayat-ayat Quran hadir dalam sanubari kita. Malam ini setelah kami jelaskan berbagai teori tentang cara mempercepat hafalan dalam buku yang kami tuliskan Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari, yang kita coba terapkan di bulan ini, malam ini kami akan lanjutkan untuk berbagi teknis cepat bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan pelajaran-pelajaran kita di sini dalam praktikal atau dalam aktivitas malam-malam dan pagi-pagi atau siang Ramadan kita. Teman-teman sekalian, penting saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk bisa memaksimalkan hafalan kita. Maka saya ingin tekankan sekali lagi agar teman-teman yang baru memulai, bagi Anda seluruhnya, Anda harus maksimalkan dulu beberapa bagian yang telah kami sampaikan di buku ini. Mulai mengikhlaskan niat, mohon kepada Allah supaya apa yang Anda kemudian akan lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi keinginan untuk menjadi hafidh ataupun bahkan hafizah, simpan itu saja. Terserah Allah mau diberikan berapapun, yang penting Anda kerjakan karena Allah. Dan mulai dengan kesungguhan, setelah itu rencanakan dengan baik, dan juga persiapkan kelengkapan-kelengkapan atau mushaf yang kemudian ingin Anda sertakan dalam proses hafalan ini. Setelah lengkap seluruhnya, Anda sudah siapkan mushafnya misalnya, ambil yang standar dan mohon supaya Anda tidak mengganti sampai selesai Ramadan. Hanya gunakan mushaf ini saja, misal salah satunya Anda gunakan sehingga pola Anda menghafal, Anda bisa tertuju pada satu mushaf yang sama yang memudahkan Anda dalam proses hafalan. Ingat, ketika Anda mengganti mushaf, maka yang terjadi kemungkinan besar akan ada kesulitan karena mungkin ada pola huruf yang tidak sama, tata letak mushaf yang berbeda, juga ukuran-ukuran dan bahkan penampilan mushaf yang membuat otak kita bekerja tidak langsung fokus pada tujuan tapi memikirkan hal lain yang berbeda dengan mushaf sebelumnya. Teman-teman, waktu kita malam ini sangat terbatas. Kami hanya punya sekitar 20-25 menit untuk kita bisa berbagi pada malam hari ini. Setelah Anda siapkan mushafnya, bersiap dengan turunan-turunan yang tadi kami sampaikan, mulai dari keikhlasan, kesungguhan, tekad keyakinan yang kuat, sampai perencanaan. Maka saya ingin mengajak Anda dulu untuk memetakan target Anda. Sesungguhnya kita telah mencoba untuk bersepakat dan menguatkan tekad agar bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini 30 hari kurang lebih, ya, ataupun kalaupun Ramadan sampai 29 hari, tidak ada salahnya kita maksimalkan tekad untuk mendapatkan 30 juz. Masya Allah, dan ini sudah malam yang ke-7. Apakah Anda sudah mendapatkan 6 juz? Masya Allah. Baik, kalau belum sampai ke sana, coba saya berikan gambaran, susun target dulu. Kalaupun tidak sampai 30 juz, misal Anda targetkan Ramadan tahun ini minimal misalnya 10 juz, atau minimal 15 juz, atau minimal misalnya 5 juz. Buat target itu dulu, setelah itu kita akan maksimal, kemudian memaksimalkan hafalan-hafalan kita. Kalau kita ingin ambil target realnya misalnya, yang paling tinggi, sekarang sudah malam ke-7, artinya ke depan, kurang lebih ada 22 sampai 23 hari lagi. Kalau kita ingin ambil target maksimal 30 juz, berarti kita punya 22 sampai 23 juz yang bisa kita hafalkan insya Allah, yang kita yakinkan dan memohon kepada Allah untuk dimudahkan ini semua. Kalau target Anda misal tidak sampai kepada 22-23 juz, misal Anda hanya batasi sampai 10 juz saja, ini pun tidak ada masalah. Yang pasti Anda harus susun target pertama kali, supaya dengan itu kita bisa fokus dan kita punya keyakinan kuat untuk mewujudkan apa yang telah kita tetapkan. Kalau Anda tidak punya target ini, nanti hafalan Anda akan sembarangan.
Bahkan ada yang sudah dapat 1 halaman sudah bahagia. Sampai akhir Ramadan cuma 1 halaman saja. Ada yang sudah dapat 3 halaman, bangganya luar biasa. Padahal yang lain barangkali sudah 3 juz. Sampai akhir Ramadan cuma 3 halaman saja. Jadi kalau tidak terpona dengan baik, target tidak ada, maka umumnya hafalan yang akan kemudian dicapai itu akan tidak menentu. Mari kita susun dulu. Anda boleh kemudian tetapkan masing-masing. Saya ingin sekian juz, saya ingin sekian juz, saya ingin sekian juz. Setelah paham ini, saya agak cepat, mohon maaf mirsa, dimanapun Anda berada. Kita akan coba bagi kepada 2 sistem hafalan. Hal pertama, atau sistem atau bagian pertama, hafalan yang sekedar menghadirkan ingatan di memori kita saja, dan tidak sepenuhnya sampai ke jiwa. Artinya ketika Anda menghafalkan Quran, misal, ini saya hafalkan 1 juz. Alhamdulillah, saya mulai hari besok, saya hafal 1 juz. Tapi hanya ada di memori saja, belum sampai ke jiwa. Kemudian hari berikutnya saya hafalkan juz yang setelahnya lagi, juz kedua misalnya. Demikian seterusnya, kemudian juz ketiga. Sampai kita mendapatkan sisa ke 22 atau 23 juz. Sampai akhir Ramadan kita, misal. Nah, pola yang pertama ini, Anda bisa dapatkan hafalannya setiap hari Anda menghafal 1 juz. Kita nanti coba akan sampaikan caranya. Ya. Namun, persoalannya adalah, hafalan semacam ini, itu akan menghadirkan memori, atau sampai kemudian ya di ingatan kita hafalan yang dimaksudkan, tapi umumnya tidak kuat meresap kepada jiwa. Banyak orang yang kemudian mencoba juz pertama hafal, begitu masuk hari yang kedua, juz kedua dihafalkan, tapi ini sebagian ada yang mulai lupa. Kemudian masuk kepada yang ketiga, yang ini sudah mulai agak lupa. Umumnya orang yang menghafal 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, ya ini akan hadir di memorinya, tapi belum meresap ke dalam jiwanya, kekuatannya belum maksimal. Ya belum maksimal, dan ini nanti akan dibutuhkan pasca Ramadan untuk mengulang-ulang kembali sehingga konsistensi ini menghadirkan kekuatan dalam jiwanya. Jadi hafalan yang dimaksudkan adalah hafalan yang akan menghadirkan memori dalam diri Anda, dalam ingatan Anda, tapi belum maksimal ke dalam jiwanya karena waktunya begitu sempit untuk kemudian mengulang-ulang kembali. Karena itu Anda akan butuh pasca Ramadan untuk menguatkan kembali hafalan-hafalan ini. Ada yang kedua, Anda bisa jadikan menghafal misalnya 1 juz kita bagi ke dalam 2 bagian. Hari pertama untuk menghafalkan penuh 1 juz ini, dan hari kedua untuk memantapkan hafalan sehingga hadir dalam jiwa kita. Seringkali diistilahkan oleh para ulama dengan itqan, hafalan yang mutqin, al-hifdzul mutqin. Jadi hafalan yang saat dibutuhkan dia mudah untuk dihadirkan. Saat ditanya bisa dijawab, saat diminta bisa diberikan. Nah, jika yang Anda inginkan yang seperti ini, kemudian pasca Ramadan Anda ingin kuatkan kembali, maka Anda bisa mulai 1 hari 1 juz Anda dapatkan. Tapi jika yang Anda inginkan yang ini, maka target Anda kemudian mesti dibagi 2, karena 1 juz akan dihafalkan dalam 1 hari dan dikuatkan dalam sehari. Artinya 1 juz Anda membutuhkan 2 hari untuk memaksimalkan hafalan Anda. Tapi ini pun insya Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah sepanjang kita maksimal mengefektifkan jenis hafalan ini. Keduanya kita akan mulai 2 hal ini. Anda yang menginginkan yang seperti ini tidak akan jauh berbeda dengan yang ini, hanya yang ini akan memberikan tambahan pada hari yang keduanya. Kita akan mulai simulasi, teman-teman. Saya harap Anda fokus dimanapun berada, baik Anda yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ada beberapa bagian yang sekarang mesti kita fokuskan. Ingat teman-teman sekalian, sekali lagi, ini Ramadan, bulan Al-Quran. Ketika disebut bulan Al-Quran, para ulama bahkan memberikan informasi ada keunikan-keunikan dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik itu qiraah, membaca saja, tilawah, memahami maknanya, atau bahkan tahfidz, menghafalkannya. Kalau mau saya tunjukkan bukti kepada Anda, silahkan Anda cek. Bukankah orang-orang yang bahkan jarang membaca Al-Quran, di awal Ramadan, bahkan sampai malam ke-7 ini, ada banyak yang duduk untuk menghatamkan Al-Quran? Seperti mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Sama persis dengan hafalan ini, Anda akan dapatkan perbedaan dengan luar Ramadan. Saat di luar Ramadan, barangkali ada kesulitan tertentu. Tapi di hari-hari Ramadan, demi Allah saya katakan, akan ada keringanan luar biasa dan kemudahan yang tidak sama dengan hari-hari lainnya. Maka, mari kita manfaatkan, karena kalau Anda tidak manfaatkan sekarang, tahun depan Anda belum tentu mendapatinya. Sekali lagi, belum tentu Anda mendapatinya. Allah sayang pada kita semua, maka kita terima kasih sayang Allah ini, kita terjemahkan dengan interaksi yang terbaik. Teman-teman, kalau Anda memilih yang ini, misal, dan ini pun cukup bagus kalau Anda ingin mulai. Ini adalah malam yang ke-7, kita ambil hari ke-7.
Ya, misal target Anda ingin maksimalkan sampai Ramadan, ya hari yang terakhir, misal taruhlah kita ambil yang paling pendek 29 hari misal. Maka Anda akan maksimalkan sekitar 22 sampai 23 juz. Nah, kita bagi ini, saya sedang berbicara tentang sesi yang ini, bagian pertama. Kita akan bagi pada dua bagian di setiap hari-hari Ramadan ini, yaitu sesi malam dan sesi siang. Kalau saya sebutkan malam berarti waktunya ba'da isya. Ba'da isya, setelah menunaikan, ingat sholat tarawih. Jadi Anda tunaikan sholat isyanya, tunaikan ba'diyahnya 2 rakaat, tunaikan sholat tarawih. Kalau itu bersambung kemudian dengan waktu isyanya, maka ini akan dimulai dengan kegiatan yang pertama di malam hari. Kalau saya sebutkan siang, berarti waktunya bisa dimulai ba'dal fajar, setelah salat fajar. Ya, khusus di Ramadan Anda bahkan bisa mulai setelah sahur, sambil bisa menunggu waktu salat subuh tiba, sampai dengan kemudian maghribnya. Ya. Baik, mari fokus dengan kami di sini. Teman-teman dimanapun Anda berada, harap Anda bisa fokus dengan maksimal, sehingga dengan itu nanti kita bisa manfaatkan dengan baik apa yang coba kita akan maksimalkan bersama. Sesi malam ini jangan Anda gunakan untuk menghafal, tapi Anda gunakan untuk membaca satu juz yang ingin Anda hafalkan itu. Misal, Anda yang baru memulai menghafal Al-Quran dan Anda memulai misal di juz yang pertama, misal Al-Baqarah, dari Al-Fatihah plus Al-Baqarah sampai ayat 141 misalnya, paling lihat, fokus baik-baik sampai dengan Al-Baqarah ayat 141 paling kanan sebelah bawah. Nah, Anda akan mulai di sini, maka maksimalkan malam untuk membaca saja, tidak menghafal, membaca saja. Ya, khatamkan satu juz ini paling minimal 3 kali. 3 kali. Anda cek dulu kekuatan membaca Anda. Misal, saya baca satu juz ini misal saja rata-rata 1 jam. 1 jam. Maka setelah tarawih, bila tarawih Anda selesai misalnya jam 20.30, Anda jangan dulu pulang, baca dulu misalnya 1 jam ini sampai dengan jam misalnya 21.30. Anda istirahat, malam Anda bangun lagi, kemudian baca lagi, khatamkan lagi 1 juz. Ya, kemudian mendekati sahur misalnya setelah istirahat, Anda baca lagi, atau pasca sahur Anda baca lagi 1 juz. Ya, maksimal baca 3 kali. Dan saya sarankan Mirza, dimanapun Anda berada, sebelum Anda membaca, mohon minta kepada Allah supaya bacaan itu diberikan kemudahan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda mulai maksimalkan bacaan itu, boleh baca yang pertama sampai khatam, baca yang kedua sampai khatam, baca yang ketiga sampai khatam. Paling minimal 3 kali. Kalau Anda bisa lebih itu bagus. Baca, dan niatkan dengan bacaan itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jika bacaan Anda benar, ketika Anda maksimalkan ini, maka insya Allah akan ada gambaran ayat-ayat Quran dalam benak Anda sekalipun Anda belum menghafalkannya. Baca. Setelah itu, kemudian waktu fajar, setelah Anda menunaikan sholat subuh, manfaatkanlah mulai awal waktu ini, di bagian siang, untuk mulai menghafal. Saya naikkan ke atas, mulai menghafal apa yang telah Anda baca kurang lebih selama 3 kali itu. 3 kali khatam. Ya, bagi ini ke dalam 3 bagian. 1, ini kalau aktivitas Anda sangat longgar, hanya dikhususkan menghafal Quran saja. 1, ba'da subuh. Boleh menghafal? Minta dimudahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Anda istirahat, biasanya ada rasa ngantuk, ada sedikit lelah dan sebagainya, silahkan istirahat. Kemudian duha, ya, sekitar jam 9 Anda bisa bangun, ya. Kemudian Anda berwudu, niatkan lagi, minta pertolongan pada Allah. Anda kuatkan lagi hafalan yang Anda telah sampaikan di pada subuh tadi. Ya, Anda boleh bagi misalnya ke dalam beberapa bagian. Ya, Al-Baqarah 141 ayat. Anda bagi 3 bagian, ini subuh, jam 9 misalnya. Ya. Kemudian selebihnya gunakan ba'da asar. Ya, ba'da asar sambil menunggu buka. Karena siang mungkin Anda gunakan untuk beristirahat, Anda tidur sejenak, ya. Boleh Anda kemudian saat bangun menunggu asar Anda hafalkan kembali, atau ba'da asar kemudian Anda ulang kembali. Jika Anda ini bagi 3 misalnya, 141 ayat ditambah Al-Fatihah 7 ya, 148 misalnya, kemudian Anda akan bagi kepada 3 bagian,
Anda dapatkan misalnya target, taruhlah paling minimal. Misal Anda sampaikan di sini bisa Anda dapatkan misalnya 45 misal, di sini 45, di sini 45, misal saja. Misal ya. Jadi kalau kita kemudian dapatkan ini 141, ini bisa ditambahkan sekian dengan Al-Fatihah. Ini kalau dengan Al-Fatihah tambah 7 berarti 148. Ya. Kalau kita bisa maksimalkan ini keseluruhannya, Anda tambahkan dan seterusnya, ya maka dengan itu insya Allah kita akan dapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuh misalnya Anda mulai dengan 145 dulu. Atau kalau Anda mau naikkan kurang misalnya 150, ada 50 ayat, mohon maaf, 45 atau 50 ayat, sampai 50 ayat. Yang ini 45 sampai 50 ayat kurang lebih. Ini misalnya 45 sampai dengan 48 kalau ditambahkan Al-Fatihah. Ya, kalau dikurangi lagi, Anda bisa sesuaikan dengan target 141 ayatnya. Baik, jadi ambil ba'da subuh, ambil jam 9, ambil ba'da asar. Bismillah, maksimalkan. Begitu selesai ini, kemudian masuk waktu berbuka, Anda mohon kepada Allah. Ingat waktu berbuka, waktu yang sangat istijabah untuk berdoa. Ya, minta kepada Allah, minta ya Allah, tolong terima hafalan saya, kuatkan hafalan saya, ridhai hafalan saya. Minta kepada Allah, minta. Kemudian setelah itu siap-siap salat maghrib, Anda bisa mengulang-ulang hafalan yang telah Anda hafalkan ini. 50 ayat, 48 ayat. Ya, 141 tambah dengan Al-Fatihah 7. Kemudian setelah itu, malamnya Anda kembali kepada juz yang kedua. Kalau Anda ingin menerapkan setiap hari 1 juz dengan pola yang sama. Malamnya baca juz kedua sampai selesai. 3 kali hatam, kalau bisa lebih. Kemudian hari selanjutnya baca lagi, mulai hafalkan ba'da subuh, jam 9 dan ba'da asar. Baik, ini pola yang pertama, dan insya Allah kalau Allah memberikan kemudahan lebih kepada Anda dan kita yakin dengan itu semua, maka di akhir Ramadan hari ke-29 misal, maka Anda akan mendapatkan minimal 22 sampai 23 juz. Tapi itu nanti seperti saya sampaikan di awal, butuh penguatan pasca Ramadan. Karena Anda telah mendapatkan hafalan dan berpindah pada hafalan yang baru di hari yang berbeda. Anda jangan dulu tersenyum, ya, jangan hilangkan senyuman itu, hilangkan keraguan. Karena ketika Anda tersenyum dikatakan sehari hafal 1 juz, ini menunjukkan ada keraguan dalam diri Anda. Hilangkan keraguan itu, maksimalkan bismillah bisa. Ya, tapi ingat baik-baik, ketika Anda pindah pada hari yang kedua, Anda akan menyimpan hafalan yang ini. Ya, saran saya, kalau ingin sedikit lebih dikuatkan oleh Allah, ketika Anda sudah mendapatkan hafalan di hari yang kedua ini dan mulai menghafal yang kedua, maka Anda secara cepat ulangi lagi juz yang pertama supaya yang pertama itu tetap hadir dalam diri Anda. Baik. Ini jika Anda gunakan pola yang pertama. Pasca Ramadan, kuatkan kembali. Jika Anda ambil ini yang kedua, Anda tinggal kurangi, kita ambil yang bulat saja, 22 misalnya dibagi 2 karena kita butuh 2 hari. Maka target kita yang rasional adalah 11 juz misal, 11 juz. 11 juz kita akan hafalkan sampai dengan terakhir Ramadan. Bismillah, insyaallah. Akhir Ramadan saya minimal hafal 11 juz, Bagi kemudian di setiap sisa akhir Ramadan kita punya waktu misalnya 22 hari. Dan ini dimulai di malam yang ke-7, polanya sama seperti yang tadi. Jadi hari pertama Anda membaca maksimalkan seperti tadi saya sampaikan, malam gunakan untuk 3 kali minimal khatam. Kemudian esok harinya, siang hari, dari mulai pagi ba'dal fajar, jam 9 sampai dengan ba'da asar, Anda mulai menghafalkan. Kalau kita ambil praktek kesini misal, yang tadi kita ambil, besok saya akan baru memulai menghafal juz 1. Di sini ada Al-Fatihah 7 ayat ditambah Al-Baqarah 141. Jadi ada 148 ayat. Saya akan mulai misalnya, ya, ini subuh, seperti yang tadi, saya mulai 50 dulu. Kemudian jam 9 saya mulai 50 lagi. Ba'da asar saya mulai 48. Ya, sengaja saya kurangi angkanya sampai ke bawah karena kekuatan menghafal seseorang dari mulai pagi cukup bagus. Ya, turun lagi agak siang, mulai agak sedikit menurun, tapi jam 9 ini cukup bagus, memori masih bisa digunakan. Tapi lewat daripada zuhur ke asar ini sudah agak kemudian berkurang karena apa yang kita lihat kita fikirkan, kita dengar kita fikirkan. Jadi memori di hari itu terbawa juga dengan ingatan-ingatan yang muncul dari apa yang Anda saksikan dalam keseharian sampai ke asar. Karena itu akan lebih baik kita turunkan 48, dan kalau ini dikurangi Al-Fatihah 7 barangkali hanya 41 saja, hanya 41 ayat. Nah, di sini Anda mulai hafalkan seperti yang tadi. Setelah itu, hari keduanya, hari ke-8 di bulan Ramadan, ini saya masih bicara hari ke-7 untuk esok.
Hari ke-8 di bulan Ramadan, maka gunakan ini untuk mengulang saja, mengulang hafalan. Jangan gunakan untuk menghafal ataupun menghafal yang baru. Ya. Anda fokuskan pada juz pertama saja yang ini. Anda maksimalkan, ulang lagi hari ke-8. Jadi kalau besok misalnya kita masuk kepada hari Rabu, maka hari Kamis kita akan maksimalkan hafalan kita yang tadi. Ayo bismillah, malamnya pakai yang tadi biasa baca kita khatamkan. Kalau perlu malamnya bangun lagi, tunaikan sholat. Ya, kemudian malamnya minta sama Allah supaya diberi kekuatan lebih lagi. Paginya yang biasa subuhnya tadi menghafal, sekarang ulangi hafalan Anda, ulangi hafalan Anda. Demi Allah saya katakan, Anda butuh waktu ini yang kedua untuk menguatkan hafalan Anda. Kalau benar hafalan Anda seperti ini, maka 2 hari ini cukup bagi Anda untuk menguatkan hafalan hadir dalam jiwa Anda. Hari ketiga, Anda mulai dengan juz yang kedua. Baik, sama persis ya. Malam ketiganya Anda baca minimal 3 kali khatam. Kemudian paginya mulai masuk kepada juz yang kedua, ayat 142 sampai dengan 253 di surah Al-Baqarah. Anda bagi 3 lagi, seperti tadi kita coba petakan. Kemudian setelah dihafalkan itu, bismillah, malamnya praktekkan lagi. Ya, baca ulang. Jadi, pada hari yang ke-9, Anda menghafal juz yang kedua. Kemudian pada hari yang ke-10, Anda mengulang juz yang kedua. Saat Anda mengulang juz yang kedua ini, dari mulai subuh, Anda ulang juz 2 saja. Dari mulai jam 9 sampai ke zuhur, Anda ulang juz 2 saja. Tapi ketika masuk waktu asar, saya harapkan Anda mengulang juz 1 plus 2. Sehingga juz 1 yang telah Anda hafalkan terbawa kembali kemudian pada hafalan dan pengulangan pada juz yang kedua. Jadi, pada hari ke-9 Anda menghafalkan juz yang kedua. Setelah malamnya Anda baca 3 kali khatam. Pada hari ke-10 Anda murajaah juz yang kedua, tapi khusus waktu asar di hari ke-10 Anda bacakan 2 juz dari juz pertama dengan juz yang kedua. Demikian seterusnya sampai dengan hari ke-29 Ramadan jika Anda lakukan dengan benar. Apalagi nanti akan terjadi hal yang luar biasa saat Anda i'tikaf. Karena saat i'tikaf itu kadang-kadang sudah anti teori. Teori ini kadang-kadang tidak berlaku saat i'tikaf, karena saat i'tikaf waktu kita akan insya Allah sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga semua fokus kita akan pada Al-Quran. Apa yang kita capai dalam 11 juz harapan kita tadi, tiba-tiba bukan berkurang. Kalau benar hafalan Anda, tiba-tiba bisa 30 juz. Ya, bisa 30 juz. Kalau kita benar kemudian memaksimalkannya. Tapi kalaupun Anda ingin maksimalkan saja sampai 11 juz sehingga mutqin, bagus hafalannya, itu pun tidak ada masalah. Yang pasti teman-teman dimanapun Anda berada, ini belum tentu menjadi Ramadan yang akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan Ramadan tahun ini ada ampunan. Karena itu yuk kita sama-sama ingat dosa-dosa kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, minta Allah ampuni kita. Rugi kalau selesai Ramadan kita tidak diampuni. Saya pun mohon maaf, sebelumnya saya tidak tahu dari sekian dosa-dosa saya berapa yang sudah diampuni Allah sampai dengan saat ini. Karena itu saya dengan segala kerendahan hati bermohon maaf kepada Anda dimanapun Anda berada. Kalau dalam interaksi keseharian sampai dengan hari ini, siapapun yang pernah berinteraksi dengan kami dalam kehidupan, baik saat di sekolah, juga di lingkungan sosial dan sebagainya, sudah barang tentu Anda mendapati kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang sebagai manusia itu bisa terjadi. Karena itu saya dengan segala kerendahan hati sekali lagi minta maaf kepada Anda seluruhnya, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika pun Anda memiliki persoalan-persoalan baik terkait dengan materi dan sebagainya, Anda boleh sampaikan sehingga kita sama-sama bisa membersihkan diri saat di bulan suci yang mulia ini. Tapi lebih daripada itu, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi alumni Ramadan yang lebih baik dibanding dengan bulan-bulan dan tahun-tahun yang telah berlalu. Kita bisa lulus di Ramadan kali ini dengan membawa predikat sebagai penghafal Al-Quran. Dan itu kebanggaan kita insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bergandengan tangan, kemudian menggenggam tangan ibu kita, ayah kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang dengan peluh keringatnya merawat kita semua. Kemudian ada pasangan kita, istri, anak-anak kita, keturunan kita. Dan kita gemparkan pada saat itu, saat kita dikumpulkan oleh Allah, kita akan lewati pintu-pintu surga, disambut oleh malaikat dengan status sebagai ahli Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya ingin mengajak, sudah ayo tepikan hal yang tidak penting. Ini Ramadan, hal-hal yang kurang baik sudah abaikan saja. Sekarang kita fokus kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya kira itu yang bisa saya bagi pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa dalam sesi yang lain untuk bisa mendalami beberapa capaian-capaian atau cita-cita yang telah kita tetapkan. Dan khusus nanti untuk sesi terakhir di Ramadan saat itikaf, insya Allah kita juga ada bimbingan khusus untuk memaksimalkan hafalan Al-Quran kita. Teman-teman dimanapun Anda berada, sekarang malam ke-7, yuk kita maksimalkan lagi ibadah kita maksimalkan lagi pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan materi khusus tentang tausiah-tausiah Ramadan, insya Allah seperti kami pernah share di Trans TV, kita sampaikan setiap akan berbuka, dan semoga dengan itu ada manfaat yang kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyampaikan selamat sekali lagi dari kru Akhir TV, menyampaikan semoga Allah memudahkan semua niat kita, dan mohon maaf bila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli